Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, khususan ila ruhi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, wa ila ruhi Syekh Al-Mu'allif Muhammad Salim bin Haji Jalmani bin Haji Muhammad Siddiq usuli wa fuhum masyayikh Syekh Hasan bin Syekh Ali bin Syekh Abdul Wahhab wa jami' masyayikhina wa muallimina sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari fid dharain. Amin. Halaman 16 baris keempat dari bawah, ketiga dari bawah. Nomor 4, membaca Fatihah pada ketika berdiri. Jadi rukun-rukun sembahyang. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yaitu mengucapkan lafal Allahu Akbar. Lafalnya tidak boleh diganti, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Dan orang yang takbir tadi wajib mendengar suaranya sendiri. Melafalkan Allahu Akbar itu dia wajib mendengar suara dia sendiri dalam standar pendengaran. Kecuali kalau berisik, umpamanya motor, suara motor, hujan, nah itu tak apa-apa. Tapi dia wajib dengar tuh Allahu Akbar. Wajib dengar semua huruf-hurufnya tuh Allahu Akbar, wajib. Kalau imam wajib dia dengar sendiri dan sunnah memperdengarkan kepada makmum. Kalau dia imam, maka imam disunahkan yang kuat Allahu Akbar gitu. Cuman usahakan hamzahnya lafal Allah itu kan di fathah lamnya di tafkhim Allah. Jadi kesan O-nya itu jangan kemudian sampai kepada hamzah sehingga berbunyi O. Allah, panjang pula tuh Allah. Jangan dipanjangkan hamzahnya tuh. Aslinya kan ada tuh Allah, saking cepatnya karena ketemu lam yang ditafkhim pada lafal Allah ketika sebelum lafal Allah itu fathah, maka akhirnya seperti, tapi harusnya mulut tuh diawali dari terbuka Allah, Allah, Allah. Jangan O dari awal sudah O. Mana ada alif fathah O itu tak ada. Tidak. Alif fathah O, jadinya Allah gitu. Ada bahasa Indonesia nulis O L L O H, ya ada. Bahasa Indonesia aja nulisnya pakai A. Allah, memang hamzah fathah bang. Jadi hati-hati dan tidak boleh dipanjangkan O A Allah, tidak boleh. Allahu Akbar. Bar juga tidak boleh, wajib dengar. Terus berdiri betul bagi yang kuasa. Artinya tidak dimiring-miringkan, standar rileks apa? Berdiri rileks. Jangan dimiring-miringkan, jangan dibungkuk-bungkukkan, jangan ditegap-tegapkan. Sambil menghayati kemarin merasa sedang berada di hadapan Allah. Maka dalam kitab-kitab fikih yang besar itu dijelaskan kenapa takbiratul ihram itu menjadi fatihatus shalah, pembukaan sholat, supaya muncul dalam hati kita itu al-haibah wal khusyu' wa hudurul qalbi, supaya muncul rasa takut,
sungkan, segan lah, karena baru saja mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita nih halus, jadi muncul tuh rasa tuh, kita nih halus. Kalau kita melihat diri kita macam ini, yalah besar. Ya, coba tanya sama orang yang jauh sana, aku nih kalau dari sana kecil apa besar? Macam gini kata dia, ya kan? Kalau kawan yang jauh nengok kita, aku nih kecil apa besar kalau dari sana? Segini cuman, kata kawan di sana, ya tak? Itu. Cuman kalau kita gini macam besar lah badan, macam kuat lah. Padahal kita nih lemah, kita nih kecil. Maka sholat itu dimulai dari Allahu Akbar supaya muncul haibah, khusyuk, hudurul qalbi, merasa sedang di hadapan Allah. Jadi tunduk. Bukan cuma zahirnya yang tunduk, kepalanya melihat tempat sujud, tapi batinnya juga merasa hina, lemah di hadapan Allah, sehingga muncul rasa takut. Tidak main-main sembahyang itu. Tidak menoleh-noleh lagi. Kalau anak kecil dia tidak paham, dia tidak tahu sedang di mana, sedang ngapain. Anak kecil itu kan nggak tahu, maka dia sholat ya sambil ngobrol sama temennya. Ya kayak kita bertamu ke rumah orang, kalau kita nggak kenal sama tuan rumahnya ya kita biasa-biasa aja ngobrol. Tapi kalau kita kenal ini yang punya rumah jenderal bintang 4, ya kita duduknya agak lain, karena ini yang tuan rumahnya jenderal kan itu. Yang punya rumah ini umpamanya satpam, ya itu ya biasa umpamanya. Oh ini yang punya rumah ini teman kita, teman-teman dewek. Kalau teman dewek ya biasalah. Lah kita ini sedang di rumah Allah, Baitullah. Kita sholat menghadap Allah. Harusnya gimana kan gitu. Maka ya pakaiannya, terus kemudian hatinya, fokusnya kepada Allah saja, tidak fokus kepada manusia lagi sudah. Level kita dinaikkan ketika sholat itu nggak lagi ngurusi manusia, tapi ini sedang di depan Allah, maka harus sampai selesai sholat usahakan macam itu. Maka takbir ini lafal Allah kan disuruh ulang-ulang, namanya takbir intikal. Itu dari mulai berdiri mau rukuk Allahu Akbar lagi, sami Allahu liman hamidah, habis itu Allahu Akbar lagi, bangun dari sujud Allahu Akbar, supaya muncul rasa takut, rasa khusyuk itu muncul, karena yang diucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya tambah tunduk gitu. Maksudnya itu tujuannya. Maka sunnah diucapkan Allahu Akbar yang jelas, apalagi kita jadi imam yang jelas Allahu Akbar supaya mantap gitu. Jangan cuman ada tuh Allah, sami Allah itu doang. Kan ada yang begitu modelnya. Apalagi sholat yang sir itu. Harusnya yang tegas Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum ini terasa suara itu kan membantu kita mengingat lafal itu, maknanya itu. Gitu ya. Kira-kira begitu yang perlu kita perhatikan. Karena saya sering melihat dan masih banyak sekali orang-orang ini kalau sholat itu tidak memahami esensi sholat, sehingga sampai terjadi sholat itu yang saya sering ceritakan, sampai bisa berani sholat itu dalam kondisi pakai celana, pakai kaos oblong, nggak pakai songkok, dalam kondisi-kondisi di rumah umpamanya. Kan kalau di perjalanan kita nggak bahas lah ya, kalau di perjalanan ya seadanya pakaian, syukur-syukur ada persiapan. Tapi dalam kondisi masih ada kemampuan untuk memakai pakaian yang rapi, ada juga masih yang tidak memperdulikan masalah itu. Dalilnya ya yang penting kan nutup aurat. Berarti kan tidak paham dengan makna sholat, sehingga tidak perhatikan itu, nggak pakai songkok, pakaiannya sembarangan. Nah itu kalau bisa jangan seperti itu. Sholat kok pakai baju partai, kayak mau kampanye aja. Jadi nggak ada bedanya kampanye sama sholat, sama-sama pakai baju partai. Kan ada baju spesial untuk sholat ini. Ada bajunya harus dianulah untuk kerja ini kan gitu. Ini untuk Allah, untuk sholat harusnya dispesialkan. Supaya adab ini yang diutamakan kan adab atau tata krama. Ilmu nomor 2, yang penting akhlak dulu, adab dulu. 4, membaca Fatihah pada ketika berdiri dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin 7 ayat.
disunahkan nanti itu membaca ta'awudz sebelum membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu alif 2 harokat, atau 3 alif 6 harokat karena dia mad arid sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sama semua sampai waladhdallin. 6 semuanya. Kalau mau 2 ya 2 semua. Kalau mau 4 semua. 4 itu berarti 2 alif, kan boleh 3 tuh. Mad arid sukun itu boleh 1 alif 2 harokat, boleh 2 alif 4 harokat, boleh 3 alif 6 harokat. Mau diambil yang mana? Kalau ngambil 2 dari awal sampai akhir 2, ngambil 3 dari awal sampai akhir 3, gitu loh. Sama di surah-surah yang lain, ayat-ayat Quran yang lain itu harusnya begitu. Aturan baca Al-Quran yang bitartil. Qul a'udzu birabbin nas, 2 tuh. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sama 2 semua. Ini kadang di awal 2, di ujung bisa berubah. Contoh, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bisa kayak itu. Itu menurut ilmu tajwid tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim 2, Alhamdulillahi rabbil alamin 2, terus sampai ihdinas siratal mustaqim 2, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 2. Kalau donya itu kan 6 itu. Dallin 2, karena dari awal 2. Kalau mau dari awal panjang dari awal. Itu namanya standarisasi mad. Itu ada dalam ilmu tajwid. Dalam kitab Fathur Rahman itu ada. Karangan Mbah Yai Maftuh Bastul Birri. Pondok pesantren di daerah Kediri itu ya. Pondok pesantren beliau termasuk zuriat Lirboyo itu. Itu ada kitab bahasa Jawa itu. Standarisasi mad itu kadang orang banyak lupa. Biasanya, maka ini kita ingatkan, bukan hanya kata jadi imam, sholat sendiri pun baca Fatihah harus seperti itu. Kalau sendiri sholat ya kita ambil 2-2, jangan ambil 1-1. Maka dari sekarang kita latih itu. Kalau ambil 1-1 ya nggak boleh, wong kan hurufnya ada ya-nya itu. Bismillahirrahmanirrahim, ada ya-nya enggak tuh? Itu minimal 1 alif 2 harokat. Jadi tidak boleh bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu nggak boleh, itu salah itu. Karena membuang ya namanya, membuang 1 huruf. Itu nggak sah Fatihahnya itu. Dan kalau dia jadi imam, ya kita harus mufarokoh karena dia membuang ya. Mau jadi imam nih. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Wah, mufarokoh, batal sholatnya itu. Fatihahnya batal. Kalau tidak diulang Fatihahnya, maka batal sholatnya karena membuang huruf ya. Itu harus hati, berarti kan harus hati-hati kan baca rukun sholatnya, rukun qauli ini, Fatihah ini. Jadi harus, maka imam itu setelah waladhdallin break, amin, break. Jangan langsung baca surat karena menunggu makmum baca Fatihah, minimal ya dapat Maliki yaumiddin, jadilah baru serang pakai surat sama imam. Jangan waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ini baru Maliki yaumiddin sudah Allah akbar nih. Ketinggalan enggak makmum? Nah, kecuali sholat tarawih. Sholat tarawih itu kita Fatihahnya kan nyusul imam. Imam alhamdulillahirabbil alamin, kita bismillah kan gitu. Ar-Rahmanir-Rahim imam, kita alhamdulillah kan gitu. Boleh. Kalau sholat wajib itu ada aturan sunnah sholat.
Maka di antara teorinya, metodenya yang harus kita terapkan, antara sholat, antara waladhdallin dan amin ada break. Imam baca Rabbi firli, habis amin ada break, menunggu Fatihahnya makmum. Ya kira-kira dapat berapa menit, 20 menit apa berapa menit lah. Padahal yang afdal itu ya sampai selesai Fatihahnya makmum. Cuman kita nggak biasa sih ya. Kalau di pesantren, kita di Jawa di pesantren itu biasa. Habis waladhdallin itu lama, imamnya itu nggak baca surat. Sampai dirasa makmum selesai baca Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim. Biasalah kiai-kiai di Jawa itu yang kiai-kiai aneh-aneh gitu ya. Kalau di sini dipakai itu ya, wah ini aliran apa itu? Padahal itu ya fikih. Itu ilmu itu sebenarnya. Cuman jarang orang pakai. Karena memang hukumnya cuma sunat sih. Cuman harusnya ya kita pakai sedikit lah, minimal break ada lah. Supaya kita tidak kepundal-pundal kata orang Jawa itu. Makmum belum selesai Fatihah, imam sudah ruku. Kalau ayatnya pendek, umpamanya inna atau inna kulhu itu kan kita belum selesai Fatihah sebagai makmum, imam sudah ruku, kan bingung kita kan. Sampai imam i'tidal, kita belum juga selesai Fatihah. Itu kalau imam sujud, Fatihah kita belum selesai, kita nggak ikut sujud, itu bisa batal sholatnya, ketinggalan 2 rukun. Nah kan masalah lagi kan. Nah, kan menghindari hal-hal seperti itu ada sunah-sunahnya sholat itu kita pakai, ada break. Tunggu kira-kira separuh imam baca Fatihah baru kita baca suratan. Kira-kira begitu. Terkecuali suratan yang akan kita baca itu panjang, Sabihi Sal'ata, Wasamai Wattariq, apa ayat-ayat panjang ya, itu breaknya nggak usah lama-lama, tapi tetap disunahkan ada break antara amin dan surah. Antara a'udzu dan bismillah itu pun harus ada break. Nafas minimal. Antara Allah Akbar dan iftitah, antara iftitah dan ta'awuz, antara ta'awuz dan bismillah itu ada break. Antara waladhdallin dan amin, antara amin dan bismillah, bismillahnya suratan. Antara suratan dan ruku, takbir mau ruku, itu juga disunahkan ada break. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar gitu, jangan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Ini makruh. Jadi slow, santai. Memang fikih itu ada kitab namanya Khamsumi'atin min Sunanis Shalah. Khamsumi'atin min Sunanis Shalah, karangan Habib Ahmad Al-Idrus. Habib Muhammad Al-Idrus. Saya punya kitabnya Khamsumi'atin min Sunanis Shalah. 500 sunnahnya sholat. Termasuk pakai sorban. Nah, kita ya kalau nggak biasa ya nggak enak. Saya sendiri nggak biasa pakai sorban, jadi rasanya gimana itu? Sunnah pakai sorban sholat itu. Sulungan panjang, pakai sarung, ini sunnah-sunnah semua ini. Bersiwak, banyak, ada 500 sunnah-sunnah sholat itu. Belum lagi yang di dalam sholatnya lagi, di luar sholat, sebelum sholat, sesudah sholat, di dalam sholat, itu banyak sunnah-sunnah. Nah, minimal kita itu tadi kita praktek-praktekkan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nanti mudah-mudahan jadi menambah lah. Pada ketika berdiri itu baca Fatihah, dan Fatihah ini kita wajib mendengar suara kita sendiri, kecuali kita memang pendengaran tidak jelas, kupingnya sudah tua atau apa, ya standarnya suara itu Bismillahirrahmanirrahim, minimal gitu, minimalnya dengar per huruf itu wajib kita dengarkan. Jangan cuma mulut bergerak, tidak ada suaranya, itu tidak boleh. Jadi wajib diperdengarkan kepada diri sendiri. Jangan mengganggu orang lah. Sebelah kan jadi terganggu, itu makruh. Jadi standar untuk sendiri dengar, tidak sampai mengganggu sebelah. Itu bagi makmum atau orang yang sholat sendiri. Kalau orang yang menjadi imam, dia wajib mendengarkan kepada dirinya sendiri dan sunnah memperdengarkan kepada orang lain, yaitu makmumnya. Itu diantara masalah Fatihah yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita seandainya imam baca Fatihah, kita ikut baca Fatihah, tidak mendengarkan Fatihahnya imam, boleh apa tidak? Boleh. Yang penting jangan mendahului Fatihahnya imam, nyusuli. Imam baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, nyusul di belakang. Sampai imamnya waladhdallin, kita ihdinas siratal mustaqim. Nah, terus apakah kita lanjut siratal ladzina an'amta alaihim apa amin? Amin. Boleh.
memutus antara ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti untuk membaca amin. Habis itu sambung siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu boleh. Karena amin itu termasuk bacaan yang disunahkan di dalam sholat, ada hubungannya dengan sholat. Jadi tidak memutus Fatihah, gitu ya, tidak memutus Fatihah. Tapi kalau wahin itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Di tengah sholat wahin, apakah sunnah membaca alhamdulillah? Sunnah. Tapi kalau dibacanya di tengah Fatihah memutus Fatihah, maka Fatihahnya harus diulang. Maliki yaumiddin, alhamdulillah, ihdinas siratal, nggak boleh, harus diulang dari maliki yaum, gitu loh. Tapi tetap sunnah, membaca alhamdulillah tetap sunnah. Tapi kalau itu terjadi di tengah-tengah Fatihah, maka Fatihahnya tidak boleh diteruskan, tapi diulang dari ayat sebelumnya. Contohnya itu tadi, maliki yaumiddin, alhamdulillah, ihdinas siratal, nggak boleh, harus dari Malik yaumiddin lagi, karena terputus Fatihahnya dengan alhamdulillah. Coba kalau pas baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ar-rahmanir rahim. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ar-rahmanir rahim, kan jadinya seolah-olah. Nah, maka ini memutus Fatihah, maka harus diulang dari alhamdulillahnya lagi ketika wahin mengucapkan alhamdulillah. Karena wahin itu tidak ada hubungan dengan sholat. Kalau amin itu memang disunahkan dibaca setelah Fatihah. Maka ketika makmum membaca amin di tengah-tengah Fatihahnya, itu tidak memutus Fatihahnya. Setelah amin dia boleh meneruskan Fatihahnya. Maliki yaumiddin, imam waladhdallin, amin. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh seperti itu. Itu perlu difahami juga. 5 sudah kira-kira ya Fatihah ya. Nanti kalau ada yang masih ada keraguan nanti bisa kita tanyakan di akhir. 5 rukuk dan wajib padanya tumakninah, yaitu diam sesudah bergerak sekira-kira tetap tiap-tiap anggota orang yang sembahyang itu di tempatnya sekadar membaca subhanallah. Rukuk yang sempurna rukuk itu adalah meletakkan kedua tangan ini di lutut, ke bawah, bukan ke samping tapi ke bawah. Ini yang paling sempurna. Dan lurus, kepala, pundak sampai ke punggung sini lurus. Itu yang paling sempurna. Kalau sampean termasuk kuli bangunan itu biasa mai boyok minal bengkein umpamanya, sakit itu, kalau begini kan sakit tuh. Boleh tidak rukuk itu yang penting tangan sampai ke lutut? Boleh. Minimalnya rukuk itu tangan sampai ke lutut. Allah, udah boleh, itu sah sudah itu. Itu minimalnya kalau dalam kondisi uzur. Artinya kalau diginikan sakit nian. Nah, itu boleh. Yang penting tangan kalau cuman gini nggak boleh. Allah, minimal tangan sampai. Sudah sampai sudahlah. Kalau memang kondisinya bengkek, boyok, karena makan sampean tuh pekerja, main tukang atau kuli atau apalah, tidak, yang kerja berat tuh memungkinkan, atau orang tua itu kan, orang tua kan sudahlah gini, nanti mau rukuk tuh kalau sampai gini bisa jatuh itu orang tua itu. Jadi ya sudah semampunya aja, boleh. Yang penting tangan ini menyentuh lutut, ini sudah minimalnya. Menurut keterangan dalam kitab fikih seperti dalam kitab Syarah Fathul Muin itu ada dari mazhab Syafi'i itu. Jadi yang sempurna ya seperti ini. Nah, solusinya kalau kondisi-kondisi tertentu ya tadi. Dan rukuk itu wajib tumakninah, artinya tidak boleh cuman nempel tok. Allahu Akbar sami Allah, enggak sah. Menurut kitab kita ini enggak sah. Karena tidak tumakninah. Wajib tumakninah itu sekadar membaca subhanallah. Jadi breaknya itu ada, subhanallah itu tumakninah namanya. Allahu Akbar subhanallah sami Allah, itu minimal sudah. Yang sempurnanya baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, itu yang sempurna. Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lama loh itu, tidak lama itu.
Kalau sholat sendiri, oke lah ya. Kalau jadi imam kelamaan juga kadang capek juga. Kalau jadi imam sedengan lah, jangan terlalu lama lah. Kasihan karena banyak orang tua. Tengok makmumnya lah. Kalau makmumnya ada orang tua, jangan lama-lama lah. Sujudnya jangan lama-lama, kasihan. Makmumnya kasihan. Yang standar aja, biasa kira-kira umum gitu. Jangan dilama-lamakan. Kalau sendirian, oke lah. Kalau imam kalau bisa yang standar aja. Ya umumnya orang kayak gimana gitu. Jangan terlalu digaya-gaya lama biar mau apa itu, jangan. Kasihan makmum, nggak khusyuk jadinya makmum. Ketika mau ruku ini sunnah mengangkat tangan. Takbiratul ihram, sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbar nih. Lurus sama pundak nih. Jempol lurus sama pundak, ini lurus sama kuping. Kalau diukur nih, set. Yang ini lurus sama pundak. Dan itu sulit. Kan harus di ukur-ukur kan payah kan? Ya minimal kayak gini. Menghadap kiblat. Ketika mau ruku juga sunnah diangkat. Allahu Akbar. Bangun dari ruku sunnah diangkat lagi. Sami Allahu liman hamidah. 3 sudah ya. Takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, baru bangun dari rakaat kedua. Itu sunnah. Selain itu tidak sunnah diangkat. Bangun dari rakaat pertama, Allahu Akbar, langsung. Bangun dari rakaat ketiga kalau sholat isya, langsung aja Allahu Akbar. Tapi bangun dari rakaat kedua pada sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat sunnah diangkat. Dari tahiyat awal berarti ya, maghrib atau isya, Allahu Akbar, sunnah diangkat lagi. Jadi ada 4 tempat disunahkannya mengangkat tangan. 1 takbiratul ihram, 2 mau ruku, 3 bangun dari ruku, 4 bangun dari rakaat kedua pada sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Ini kalau enggak ya semua tiap bangun mengangkat tangan. Ada model begitu kan? Tiap bangun rakaat pertama ya gini terus. Pokoknya tiap bangun gini itu ada model gitu. Apa hukumnya? Makruh. Hukumnya apa? Makruh menurut mazhab Syafi'i. Tapi ya enggak membatalkan sholat, cuman ya enggak pas dengan aturan dari kitab-kitab fikih dari kalangan mazhab Syafi'i. Dah. Mana tadi? Tumakninah minimal subhanallah. Yang sempurnanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Nomor 1 nih apa nih? Di bawah itu. Itu nerangkan apa itu? Oh itu yang masalah aurat kemarin. Nomor selanjutnya nomor 6, rukun sholat i'tidal, yaitu kembali berdiri jika sembahyang berdiri, dan wajib padanya tumakninah juga. Jadi tumakninah dimasukkan sama dengan i'tidal, jadi satu rukun digabung. Biasanya kan tumakninah rukun yang selanjutnya, jadi jumlahnya bisa sampai 18, ada yang 16. Kalau ini dijadikan satu, i'tidal dan tumakninah. Bangun dari rukuk tadi. Itu rukuk ya. Sami Allahu liman hamidah. Tangan diluruskan gini. Ya ada yang boleh begini, ada sami Allah, terus gini lagi ada. Nah, kalau kita biasa yang begini kan, ya boleh keduanya. Sami Allahu liman hamidah. Diletakkan di sini. Jangan digerakkan lagi. Ini membaca Rabbana lakal hamdu minimal. Tumakninah itu ya sek. Jangan sami Allahu liman hamidah. Langsung turun, nggak ada berhentinya, nggak ada tumakninahnya. Jadi harus ada tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Yang sempurna mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru turun. Turun itu ya jangan gini lagi. Turun sudah langsung turun aja. Dari i'tidal itu. Ada yang sami Allahu liman hamidah tangannya bergerak. Nah, itu tidak boleh itu. Bahaya itu. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang boleh gitu. Ada yang model di depan.
Sami Allahu liman hamidah. Nah, ada yang begini. Ngapain gitu loh. Ada yang Sami Allahu liman hamidah di belakangnya. Yang benar, yang pas, Sami Allahu liman hamidah. Tangan di samping, diam. Nah, turun mau sujud itu disunahkan kaki dulu, dengkul dulu ya, dengkul, baru dua telapak tangan, baru dahi, baru hidung, urutannya itu yang disunahkan. Tapi ada juga yang turunnya tangan dulu, mungkin karena badannya berat. Nah, itu dalam kondisi seperti itu nggak masalah, kan badan berat itu kalau dengkul bisa pecah keramik itu. Orangnya berat kan, duar gitu. Jadi ada yang saya lihat mungkin karena badannya berat ya nggak apa-apa. Allah, ada gitu kan? Ya kasihanlah orang sudah badannya berat masalah mungkin sudah tua atau apa. Ya nggak apa-apa Pak. Allah, aduh kasihannya tidak apa-apa. Yang kalau kita yang sehat-sehat ini disunahkan dengkul dulu, yang pelan lah, ditahan sininya, pelan. Allah, tep, satu jari, satu jengkal, tek, tek, di depan, diangkat, baru dahi, tep, kalau bisa hidungnya nempel, itu sunat. Itu aturannya setelah i'tidal. Jadi rukuk, i'tidal. Nomor 7, sujud 2 kali wajib padanya tumakninah. Ya tumakninah minimal membaca subhanallah. Yang maksimalnya, yang paling sempurna membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali ketika sujud itu. Nomor 8, duduk antara 2 sujud dan wajib padanya tumakninah. Duduk antara 2 sujud, kaki kiri diduduki, kaki kanan menekan, jadi ditekan ya kan. Tangannya jangan melewati paha itu, tangan itu di atas paha gitu. Tangan itu di atas paha, jangan di. Kadang ada yang begini Pak, duduk itu tangannya itu begini. Tangan itu di atas paha ini. Jangan begini, misalkan di atas paha. Nah, itu duduk antara 2 sujud. 9, tasyahud akhir. Tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illa. Pas membaca illa, tangannya naik, illallah. Itu pas membaca asyhadu an la ilaha illallah. Naik, habis naik turunkan. Ya bukan naik begini, maksudnya angkat gitu loh. Jangan begini, jangan. Angkat sedikit, sudah illallah, habis itu turun biasa, standar gitu aja. Teorinya boleh ini diginikan, set, ini. Di sini. Set, ini di bawah telunjuk. Jadi begini nih. Tapi jangan begini. Illallah begini, jangan. Ya beginilah. Begini. Tapi bentuknya gini, set, kayak angka 5. 51, aqaid 50, atau seperti ini. Jadi boleh seperti ini, turun, boleh seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Tinggal pilih. Itu dalam kitab seperti kitab Fathul Muin ada keterangannya. Boleh begini, boleh begini. Jangan begini, Pak. Sekarang sudah enggak pilkada lagi. Jangan begini. Begini biasa aja lah, jangan aneh-aneh lah ya. Jangan digerak-gerakkan juga, jangan, biasa-biasa aja, set. Atau begini. Yang ini di bawah telunjuk itu. Ketika membaca illallah sampai illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya tasyahud akhir. Itu wajib, rukun sholat.
Kemudian duduknya. Jadi ketika baca tasyahud wajib duduk dalam kondisi duduk. Yang disunahkan duduknya tawarruk. Kaki kiri keluar. Itu tawarruk. Terus yang diduduk ini bokongnya ini, ya duduk di atas ini betul bokong langsung. Baru yang kanan ditekan begini. Kalau tidak mampu, ya boleh duduk begini tetap sah saja. Yang penting duduk kan. Yang disunahkan tawarruk. Seperti orang yang berat-berat itu kan, kalau duduk begini bisa jatuh itu. Ya, orangnya berat itu jatuh itu. Tidak. Kalau orang berat ya duduk begini aja nggak apa-apa. Tahiyat akhirnya, karena nggak mampu untuk duduk begini. Sunnah duduk begini. Kalau tidak mampu ya harus ya begini. Karena berat itu tadi tuh. Kalau miring itu kasihan kadang-kadang yang badannya berat. Duduknya wajib. Sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga wajib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minimal. Kalau yang sempurna Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tambahannya. Yang wajib cuman Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Habis itu salam, sudah sah. Tapi makruh karena tidak membaca doa di dalam tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa yang warid langsung dari Rasulullah. Itu makruh kalau ditinggalkan. Sunnah dibaca, kalau ditinggal makruh. Tapi sholat tetap sah. Dan umpamanya doa yang lain, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bina antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kan masih banyak doa-doa yang lain tentang yang berhubungan dengan tasyahud akhir ini. Jadi silakan pilih doa yang mana, doa tasyahud akhir. Itu sunnah tapi. Sholawat, habis itu salam yang pertama. Rukun sholat yang ke-12 adalah salam yang pertama. Itu rukun. Terakhir itu habis sholatnya. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Kalau tidak salam yang kedua sah sholatnya, tapi makruh. Apalagi sampai jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahaladzim. Nah makruh itu karena tidak pakai salam yang tapi ya jangan ditinggal, wong dia sunnah kok. Ya walaupun sunnah tapi ya jangan ditinggal. Salamnya yang mana? Assalamualaikum. Tuh salamnya itu. Warahmatullahi sunnah. Yang wajib